Saat ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mikrobiologi molekuler. Saya akan menjelaskan soal yang pertama tentang polimerase chain reaction atau PCR. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya, prinsip, komponen, dan prosedurnya. Yang pertama ada jenis-jenis PCR. Yang pertama ada PCR konvensional. Jadi jenis PCR yang pertama ada PCR konvensional. PCR konvensional ini menggunakan elektroforesis gel agarosa untuk mendeteksi hasil amplifikasi DNA setelah reaksi PCR selesai. Jadi hasilnya itu divisualisasikan menggunakan pewarna seperti etidium bromida. Yang kedua ada jenis PCR yang kedua ada real time PCR atau qPCR. Jadi real time PCR ini menggunakan fluoresensi untuk mendeteksi dan mengukur amplifikasi DNA secara real time. Jadi teknik ini lebih sensitif dan kuantitatif dibandingkan PCR konvensional. Jenis-jenis PCR yang ketiga ada reverse transcription PCR. Reverse transcription PCR atau RT-PCR ini digunakan untuk mengamplifikasi RNA dengan mengubahnya menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase sebelum PCR dilakukan. Jenis-jenis PCR yang keempat itu ada multiplex PCR. Jadi multiplex PCR ini memungkinkan amplifikasi beberapa target DNA dalam satu reaksi menggunakan lebih dari satu set primer. Jadi multiplex PCR ini, teknik ini digunakan dalam diagnosis penyakit genetik dan diidentifikasi patogen. Jenis-jenis PCR yang kelima ada nested PCR. Nested PCR ini menggunakan dua set primer secara berurutan untuk meningkatkan spesifisitas dan mengurangi amplifikasi non-spesifik. Kita akan masuk dalam prinsip PCR. Jadi PCR bekerja berdasarkan siklus thermal yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada denaturasi. Jadi yang kedua ada annealing dan yang ketiga ada eksistensi. Yang pertama denaturasi. Jadi denaturasi ini pemanasan sampel DNA hingga 94 sampai 98 derajat Celcius untuk memisahkan untai ganda menjadi untai tunggal. Yang kedua ada annealing. Annealing ini adalah pendingin hingga 50 sampai 60 derajat Celcius agar primer dapat berikatan dengan target. Yang ketiga ada ekstensi. Ekstensi adalah DNA polimerase memperpanjang primer dan mensintesis untai DNA baru pada suhu 70 derajat Celcius. Kita masuk dalam komponen PCR. Yang pertama itu ada komponen PCR DNA template. Kedua ada primer. Yang ketiga ada DNA polimerase. Yang keempat ada DNTPS atau deoxynukleotida trifosfat. Dan yang kelima ada buffer. Yang keenam ada magnesium. Yang pertama kita akan lihat yang pertama ada DNA template. Jadi DNA template ini sampel DNA yang akan diamplifikasi, bisa berasal dari sel, jaringan, atau cairan tubuh. Yang kedua ada primer. Primer ini adalah oligonukleotida pendek yang menentukan daerah target amplifikasi. Primer yang spesifik meningkatkan efisiensi amplifikasi. Dan yang ketiga ada DNA polimerase. DNA polimerase ini adalah enzim yang memperpanjang rantai DNA seperti talc polimerase yang stabil pada suhu tinggi. Yang keempat adalah DNTPS atau deoxynukleotida trifosfat. DNTPS ini adalah bahan dasar untuk sintesis DNA baru, terdiri dari yang pertama ada DATP, yang kedua DATTP, yang ketiga DGTP, dan yang keempat adalah DCTP. Yang kelima adalah buffer. Buffer ini adalah menjaga kondisi optimal untuk enzim DNA polimerase, termasuk kestabilan pH dan ion yang diperlukan. Yang keenam ada magnesium atau MgCl2 adalah kofaktor penting untuk meningkatkan aktivitas DNA polimerase.
dan mempengaruhi efisiensi dan akurasi amplifikasi. Kita akan masuk dalam tahapan prosedur PCR. Yang pertama ada denaturasi awal, yang kedua adalah siklus PCR, yang ketiga ada eksistensi akhir. Yang pertama ada denaturasi awal. Jadi sampel dipanaskan hingga 94 sampai 90 derajat Celcius selama 30 detik untuk membuka heliks DNA. Yang kedua ada siklus PCR yang diulang 30 sampai 40 kali. Dalam siklus PCR ini ada denaturasi. Denaturasi dalam siklus PCR, DNA dipanaskan kembali hingga 94 sampai 98 derajat Celcius untuk memisahkan untai DNA. Yang dalam siklus PCR ini, annealing adalah pendingin hingga 50 sampai 65 derajat Celcius agar primer dapat berikatan dengan DNA template. Yang ketiga dalam siklus PCR ini ekstensi. Jadi DNA polimerase bekerja pada suhu 72 derajat Celcius untuk memperpanjang rantai DNA. Dan yang ketiga ada eksistensi akhir. Jadi dalam eksistensi akhir, sampel disimpan pada 72 derajat Celcius selama 5 sampai 10 menit untuk memastikan sintesis DNA selesai. Kita akan masuk dalam tahapan pemeriksaan PCR. Ada elektroforesis gel agarosa, ada qPCR untuk kuantifikasi, ada sequencing untuk validasi, dan dalam tahapan pemeriksaan PCR ini kita akan lihat yang pertama ada elektroforesis gel agarosa. Dalam elektroforesis gel agarosa digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Jadi DNA yang telah diamplifikasi itu diberi pewarna seperti iridium, bromida, dan divisualisasikan di bawah sinar UV. Yang kedua, qPCR untuk kuantifikasi. Jadi qPCR untuk kuantifikasi ini untuk mengukur jumlah DNA yang diamplifikasi secara real time menggunakan fluoresensi yang memungkinkan deteksi lebih sensitif dibandingkan elektroforesis. Yang ketiga ada sequencing untuk validasi. Dalam sequencing untuk validasi ini untuk menentukan urutan DNA hasil amplifikasi menggunakan metode seperti Sanger sequencing untuk memastikan kekuatan hasil. Dalam kesimpulan dari soal nomor 1 ini adalah PCR ini adalah teknik yang memungkinkan amplifikasi DNA secara spesifik dan cepat melalui siklus termal. Jadi berbagai jenis PCR digunakan untuk tujuan yang berbeda, termasuk deteksi patogen, analisis genetik, dan penelitian biologi molekuler. Saya akan memasuki soal yang kedua tentang polymerase chain reaction atau PCR lagi, tapi saya menjelaskan tentang definisi, komponen, prinsip, dan mekanisme kerjanya. Yang pertama kita lihat di sini adalah definisi PCR. Polymerase chain reaction ini atau PCR adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA tertentu secara in vitro. Jadi polymerase chain reaction atau PCR ini memungkinkan penggandaan jutaan hingga miliaran salinan DNA dalam waktu singkat. Jadi polymerase chain reaction atau teknik ini ditemukan oleh Karim Mullis pada tahun 1983. Masuk dalam komponen-komponen PCR, yang pertama ada template DNA, komponen yang kedua ada primer, komponen yang ketiga ada DNA polimerase, komponen yang keempat ada DNTPS, dan komponen yang kelima ada buffer, komponen yang keenam ada ion divalent atau magnesium. Kita masuk dalam prinsip kerja PCR. Jadi polymerase chain reaction ini bekerja atau PCR ini bekerja berdasarkan siklus termal yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama denaturasi, yang kedua annealing, dan yang ketiga elongasi. Jadi setiap siklus menggandakan jumlah DNA target sehingga setelah 30 siklus dapat dihasilkan lebih dari 1 miliar salinan DNA.
Kita akan masuk dalam mekanisme kerja PCR. Yang pertama ada denaturasi. Jadi pemanasan, denaturasi adalah pemanasan untuk 94-68 derajat Celcius dalam waktu 20-30 detik untuk memisahkan untai DNA. Yang kedua ada annealing atau pendingin 50-65 derajat Celcius dari 20-40 detik untuk primer menempel pada DNA. Yang ketiga ada elongasi 72 derajat Celcius, DNA polimerase yang menyintesis untai DNA baru. Yang keempat ada siklus diulang 20-40 kali. Mungkin ini penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf.